Inayah dan maknanya. Inayah, dalam bahasa Arab, berarti perlindungan, pemeliharaan, atau kasih sayang. Dalam konteks Islam, nama ini memiliki makna yang indah karena mencerminkan sifat Allah yang maha pemelihara dan penyayang terhadap hambanya. Inayah, sebuah anugerah dan tanggung jawab. Inayah, dalam bahasa Arab, berarti pemberian, anugerah, atau karunia. Kata ini membawa konotasi yang begitu dalam, meluas melampaui sekadar pemberian materi. Inayah merujuk pada limpahan kasih sayang, rahmat, dan pertolongan dari Allah SWT, yang diberikan kepada hambanya. Ini adalah anugerah yang tak terhingga nilainya, sebuah manifestasi dari kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Penerimaan inayah bukan hanya sekadar keberuntungan semata. Ia juga mengandung tanggung jawab yang besar. Ketika kita menerima inayah, baik berupa kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis, atau keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, kita diwajibkan untuk mensyukurinya dan menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah SWT. Syukur bukan hanya sekadar ucapan lisan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata. Kita harus memanfaatkan inayah yang kita terima untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan agama. Salah satu bentuk syukur atas inayah adalah dengan beramal saleh. Beramal saleh tidak terbatas pada ibadah ritual semata, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang dapat kita berikan kepada sesama. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, berbuat adil, menjaga silaturahmi, dan menyebarkan kebaikan adalah beberapa contoh amal saleh yang dapat kita lakukan. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa inayah yang kita terima bersifat sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan sirna, termasuk inayah yang kita nikmati. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlena dan terbuai oleh kenikmatan duniawi. Kita harus selalu ingat akan akhirat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari perhitungan. Inayah adalah ujian sekaligus rahmat. Bagaimana kita menyikapi inayah yang diberikan kepada kita akan menentukan kualitas hidup kita di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan hidayah oleh Allah SWT untuk selalu bersyukur atas segala inayahnya dan menggunakannya di jalan yang diridhoinya. Dalam Islam, inayah bermakna perhatian, pemeliharaan, atau perlindungan Allah terhadap hambanya. Para ulama membahas konsep inayah ilahiyah, perhatian, penjagaan ilahi, sebagai bagian dari takdir dan rahmat Allah. Berikut penjelasan jenis-jenis inayah, tata caranya, dan dalil-dalil yang berkaitan. 1. Jenis-jenis inayah. Secara umum, inayah terbagi menjadi beberapa jenis tergantung pada konteksnya. A. Inayah, amah umum. Penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak. Contoh, Allah memberi rezeki, kesehatan, dan kehidupan kepada semua makhluk. Dalil, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. B. Inayah hasyah khusus. Penjagaan Allah yang bersifat khusus terhadap orang-orang beriman dan bertakwa. Meliputi bimbingan, pertolongan, perlindungan dari dosa, dan kekuatan dalam ibadah. Dalil, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl 128. 2. Tata cara memperoleh inayah ilahiyah. Inayah Allah tidak diberikan sembarangan, tapi melalui upaya manusia untuk mendekat kepadanya. Berikut beberapa caranya. A. Takwa, menjaga diri dari larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Dalil, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2-3. B. Doa dan tawakal. Meminta penjagaan dan petunjuk Allah serta berserah diri padanya. Dalil, dan kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah 23. C. Zikir dan ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, seperti salat, membaca Quran, dan berzikir. Dalil, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 152. D. Mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad S.A.W. Allah akan mencintai dan memelihara orang yang mengikuti Rasul-Nya. Dalil, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran 31.
Inayah Allah adalah bentuk kasih sayang dan perlindungannya kepada makhluk, yang umum untuk semua dan khusus bagi yang beriman. Untuk mendapat inayah khusus, manusia harus berusaha dengan takwa, ibadah, dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya. Implementasi inayah ilahiyah, penjagaan dan perhatian Allah, dalam kehidupan seseorang bisa tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan bagaimana seseorang bisa merasakan, mempraktikkan, dan hidup dalam inayah Allah, lengkap dengan contoh konkretnya. 1. Merasa tenang dan yakin pada takdir Allah. Orang yang hidup dalam inayah Allah akan tenang hatinya, meskipun menghadapi musibah, karena ia yakin bahwa semua sudah dalam rencana Allah yang penuh hikmah. Contoh, seseorang gagal dalam usaha, tapi ia tetap sabar dan berkata, mungkin ini bukan yang terbaik. Allah pasti siapkan yang lebih baik. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Tagabun, 11. 2. Tertolong dalam urusan hidup. Inayah Allah tampak dalam bentuk pertolongan yang sering datang tak terduga, baik berupa bantuan orang lain, kemudahan dalam masalah, atau petunjuk dalam kebingungan. Contoh, tiba-tiba ada orang yang membantu saat kita kesulitan. Mendapat ide solusi ketika menghadapi masalah pelik. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq, 4. 3. Terjaga dari maksiat dan dosa. Seseorang yang berada dalam inayah Allah akan lebih mudah menahan diri dari maksiat, karena hatinya dijaga. Ini adalah bentuk penjagaan spiritual. Contoh, hatinya langsung gelisah saat hampir berbuat dosa, lalu segera menjauh. Merasa berat jika meninggalkan salat atau membaca Quran. 4. Hidup dalam kebaikan dan keberkahan. Inayah juga tampak ketika seseorang selalu dimudahkan dalam melakukan kebaikan, ibadahnya ringan, akhlaknya baik, dan hidupnya penuh berkah. Contoh, suka membantu orang tanpa pamrih. Sering mendapat rezeki yang cukup meskipun usahanya biasa. 5. Semangat dalam ibadah dan dakwah. Inayah menjadikan seseorang semangat dalam mendekat kepada Allah dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Contoh, aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah. Ibadah terasa nikmat, bukan beban. Bagaimana menumbuhkan inayah itu sendiri? Selalu memohon hidayah dan penjagaan dalam doa. Menghindari dosa sekecil apapun. Memperbanyak amal kebaikan, terutama yang tersembunyi. Dekat dengan Al-Quran dan majelis ilmu. Ikhlas dalam segala amal. Hidup dalam inayah Allah bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi hidup dengan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan di tengah ujian. Orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah akan selalu berada dalam penjagaannya. Tentu, berikut ini adalah doa-doa untuk memohon inayah Allah serta contoh kisah tokoh Islam yang hidup dalam lindungan dan perhatian Allah. A. Doa-doa memohon inayah Allah. 1. Doa permohonan perlindungan dan penjagaan. Allahumma ifazni bi inayatika, warzukni birahmatika, wahdini binurika, watabitni ala dinika. Artinya, ya Allah, jagalah aku dengan inayahmu, limpahkanlah rezeki kepadaku dengan rahmatmu, bimbinglah aku dengan cahayamu, dan teguhkanlah aku di atas agamamu. 2. Doa mohon ketenangan dan keteguhan hati. Quran Surat Ali Imran, 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi. 3. Doa mohon perlindungan dari keburukan. Allahumma inni a'udzu bika min zawali nimatika, wa tahawuli afiyatika, wa fujaati nikmatika, wa jami'i sahatika. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan-Mu, datangnya azab-Mu secara tiba-tiba, dan dari seluruh murka-Mu. Hadis riwayat Muslim. B. Kisah tokoh Islam dalam inayah Allah. 1. Nabi Yusuf AS. Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Namun karena inayah Allah, ia selamat, dijaga dari maksiat, diberi ilmu menafsirkan mimpi, dan akhirnya diangkat sebagai pejabat tinggi di Mesir. Dalil, demikianlah kami memalingkan darinya kejahatan dan kekejian. Sungguh, dia termasuk hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf, 24.
2. Nabi Musa AS. Saat bayi, Musa dihanyutkan ke sungai oleh ibunya demi menghindari pembunuhan oleh Firaun. Dengan inayah Allah, justru bayi Musa ditemukan dan diasuh oleh istri Firaun. Dalil, aku telah melemparkan kepadamu kasih sayang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surat Taha, 39. 3. Rasulullah Muhammad SAW. Ketika bersembunyi di Gua Sur saat hijrah ke Madinah, musuh hampir menemukan beliau. Tapi karena inayah Allah, mereka tidak bisa melihat beliau meski hanya berjarak beberapa langkah. Dalil, petik 2. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah, 40.